Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusen Raza Krishanipa dengan NIM 4444240162. Di video kali ini saya akan bahas mengenai analisis kadar lipid menggunakan metode Mojonir. Nah, sebelum kita masuk, kita harus tahu dulu nih, analisis kadar lipid itu merupakan salah satu analisis penting dalam bidang teknologi pangan. Kenapa? Karena kandungan lemak ini sangat mempengaruhi kualitas, nilai gizi, tekstur, cita rasa, serta umur simpan suatu produk pangan. Lemak juga itu berfungsi sebagai sumber energi terbesar bagi tubuh dibandingkan protein dan juga karbohidrat. Oleh karena itu, analisis kadar lipid sangat diperlukan baik dalam penelitian, pengawasan mutu maupun industri pangan. Salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menentukan kadar lemak pada susu dan juga produk olahannya adalah metode Mojonir. Nah, metode ini dikenal karena memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan juga digunakan sebagai metode standar AOAC dalam analisis pangan. Nah, metode ini tuh merupakan ekstraksi lemak menggunakan pelarut organik seperti diethyl ether, petroleum ether, yang dimana prinsip utamanya adalah memisahkan lemak dari komponen lain dalam bahan pangan melalui proses ekstraksi cair-cair. Nah, lemak ini memiliki sifat nonpolar sehingga mudah larut dalam pelarut organik yang nonpolar juga. Oleh karena itu, makanya pelarut ether digunakan untuk menarik lemak keluar dari sampel pangan. Nah, metode ini tuh sangat cocok pada produk pangan dengan kadar air yang tinggi seperti susu cair, yogurt, es krim, dan produk dairy lainnya, karena lemak pada bahan tersebut biasanya membentuk emulsi dengan air dan protein sehingga perlu dipisahkan terlebih dahulu. Nah, tahapan pertama dari analisis Mojonir ini adalah homogenisasi sampel. Nah, homogenisasi ini bertujuan agar seluruh komponen dalam sampel tercampur merata, sehingga hasil analisis ini menjadi representatif. Jika sampel tidak homogen, kandungan lemak mungkin hanya terkumpul pada bagian tertentu, sehingga hasil pengujian bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Lalu setelah homogen, sampel ditimbang menggunakan ranca analitik dengan ketelitian tinggi, karena kesalahan kecil pada analisis dapat menentukan kadar akhir dari si lipid. Nah, tahap selanjutnya itu adalah penambahan larutan amonia. Penambahan larutan amonia ini memiliki fungsi penting untuk melarutkan protein, terutama kasein yang mengikat globula lemak pada susu. Nah, pada produk susu ini lemak biasa terhubung oleh protein sehingga sulit diekstraksi secara langsung. Makanya amonia ini membantu merusak ikatan protein tersebut sehingga lemak dapat lepas lebih mudah. Selain itu, suasana basah yang dihasilkan amonia juga dapat meningkatkan efisiensi dari ekstraksi lemak. Setelah penambahan amonia dilakukan penambahan etanol. Fungsi etanol adalah membantu mencegah terbentuknya emulsi yang terlalu stabil antara lemak dan juga air selama proses ekstraksi berlangsung. Emulsi yang terlalu stabil dapat menyebabkan pemisahan fase menjadi sulit sehingga sebagian lemak tidak ikut terekstraksi. Etanol juga membantu memperbaiki kontak antara sampel dengan pelarut organik sehingga proses ekstraksi menjadi lebih efektif. Dengan adanya etanol, distribusi lemak ke dalam fase pelarut menjadi lebih optimal. Lalu selanjutnya adalah penambahan diethyl ether. Diethyl ether merupakan pelarut utama yang berfungsi untuk melarutkan lemak dari sampel pangan. Setelah ditambahkan, campuran dikocok perlahan supaya lemak berpindah dalam fase ether. Pengocokan juga harus dilakukan dengan hati-hati karena jika terlalu kuat dapat membentuk emulsi yang sulit dipisahkan. Setelah itu ditambahkan petroleum ether untuk membantu meningkatkan efisiensi ekstraksi dan memperjelas pemisahan lapisan. Nah, kombinasi diethyl dan petroleum ether ini menjadikan metode Mojonir mampu menghasilkan ekstraksi lemak yang lebih sempurna dibandingkan beberapa metode lainnya. Setelah proses ekstraksi telah selesai, campuran akan membentuk dua lapisan. Lapisan atasnya biasanya berupa fase pelarut yang mengandung lemak, sedangkan lapisan bawah berisi air dari komponen non-lemak lainnya. Fase pelarut kemudian dipindahkan ke wadah yang sebelumnya telah diketahui berat kosongnya. Proses pemindahan ini juga harus dilakukan dengan teliti agar tidak ada lemak yang tertinggal maupun hilang selama pemindahan. Ketelitian analisis sangat menentukan keberhasilan metode ini karena kesalahan kecil juga dapat menyebabkan hasil kadar lipid menjadi tidak akurat.
Selanjutnya adalah penguapan pelarut. Pelarut seperti diethyl ether dan juga petroleum ether ini diuapkan menggunakan pemanas ringan atau bisa pakai water bath hingga hanya tersisa lemak. Setelah pelarut habis menguap, wadah dikeringkan menggunakan oven untuk memastikan bahwa tidak ada sisa air maupun pelarut yang tertinggal. Selanjutnya wadah didinginkan di dalam desikator supaya suhunya stabil dan tidak menyerap air di udara. Setelah dingin, wadah ditimbang kembali dan selisih berat sebelum dan sesudah ekstraksi menunjukkan lemak yang berhasil diperoleh dari sampel pangan. Nah, untuk perhitungan kadar lipidnya itu menggunakan rumus yaitu berat lemak dibagi berat sampel dikali 100%. Nah, melalui rumus tersebut itu dapat diketahui persentase kandungan lemak dalam bahan pangan yang dianalisis. Semakin tinggi berat lemak hasil ekstraksi, maka semakin besar pula kadar lipid dalam produk pangan tersebut. Nah, metode penjualan ini memiliki beberapa kelebihan. Salah satunya adalah tingkat akurasi dan juga presisi yang tinggi. Berdasarkan penelitian, metode penjualan ini memiliki standar deviasi yang lebih rendah dibandingkan metode Gerber dalam analisis susu, sehingga hasilnya lebih konsisten. Selain itu, metode ini juga dianggap lebih presisi dibandingkan metode Socrates pada beberapa produk pangan. Karena ketelitian yang tinggi, metode Midjourney ini digunakan sebagai metode referensi dalam laboratorium pangan. Nah, tapi dia juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah penggunaan pelarut organik seperti diethyl ether itu memiliki kehati-hatian yang lebih tinggi karena mudah menguap dan juga mudah terbakar. Proses analisis juga cukup panjang sehingga membutuhkan ketelitian yang tinggi dalam setiap tahapannya. Selain itu, metode ini juga merupakan termasuk labor intensive atau membutuhkan tenaga kerja yang cukup karena proses ekstraksi harus dilakukan secara manual. Penelitian lain juga menyebutkan bahwa tahap pemisahan fase dalam Yorlin ini sangat bergantung pada keterampilan analisis sehingga human error dapat mempengaruhi hasil akhir. Nah, dalam industri pangan, analisis kadar lipid memiliki peranan yang sangat penting karena kandungan lemak ini dapat mempengaruhi tekstur, rasa, aroma, hingga stabilitas produk pangan. Pada susu, kadar lemak ini menentukan klasifikasi produk seperti full cream, low fat, atau skim milk. Sedangkan pada es krim, kandungan lemak ini menentukan kelembutan dan juga creaminess produk. Oleh karena itu, analisis kadar lipid menggunakan metode Midjourney ini sering digunakan sebagai bagian dari quality control untuk memastikan mutu produk sesuai standar dan juga label gizi. Nah, selain untuk industri pangan, analisis kadar lipid juga ini penting dalam bidang kesehatan dan juga penelitian. Lemak merupakan gizi penting yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi dan juga pelarut dari vitamin A, D, E, K. Nah, namun konsumsi lemak yang berlebihan juga sebenarnya dapat meningkatkan resiko penyakit tertentu. Nah, dengan adanya analisis kadar lipid, produsen dapat mengetahui kandungan lemak produk secara tepat sehingga konsumen dapat memperoleh nilai gizi yang akurat. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode Midjourney ini merupakan metode analisis kadar lipid berdasarkan prinsip ekstraksi menggunakan pelarut organik. Tahapan metode ini meliputi homogenisasi sampel, penambahan amonia dan etanol, ekstraksi menggunakan diethyl ether dan petroleum ether, pemisahan fase, penguapan pelarut, hingga penimbangan lemak hasil ekstraksi. Nah, metode ini memiliki akurasi dan presisi yang tinggi sehingga sering digunakan sebagai standar dalam analisis pangan, khususnya produk susu dan juga olahannya. Walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama dan penggunaan pelarut organik yang harus ditangani secara hati-hati, metode ini tetap menjadi salah satu metode yang terbaik dalam analisis kadar lipid karena mampu memberikan hasil yang lebih akurat dan juga konsisten. Sekian review mengenai analisis kadar lipid menggunakan metode Midjourney. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Semoga penjelasan ini dapat membantu menambah pemahaman mengenai analisis pangan, khususnya analisis pangan di kadar lemak. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.